asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada dewan juri yang saya hormati, ustadz-ustadzah yang saya takdimi, serta ayah, bunda, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Naira dari MI Muslimat NU Bujang Sidoarjo. Kali ini saya akan bercerita tentang pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Ada yang tahu tidak siapa Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno adalah tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Pak Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. Wah, bagaimana kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau anak kedua. Beliau mempunyai kakak perempuan yang bernama Raden Soekarmini. Ayahnya Insinyur Soekarno bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat kecil nama yang diberikan adalah Kusno. Kemudian pada umur 5 tahun sama ayahnya diubah menjadi Soekarno. Masa kecilnya Insinyur Soekarno dihabiskan di Tulung Agung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1916 Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS, Hajar Barger School. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah wawasan kepemimpinan Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan bersekolah di Teknis Hojo School T Bandung, atau kalau sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan Teknik Sipil. Nah, di masa ini jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama dengan anak muda nasionalisme lainnya, Soekarno mendirikan grup yang bernama Al-Jemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno yang begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda mulai khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Setelah Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Tapi penjajah Jepang lebih kejam daripada penjajah Belanda. Oleh karena itu, Soekarno mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Insinyur Soekarno bersama dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya pun membuahkan hasil, sehingga membuat Indonesia merdeka dari penjajahan. Bersama dengan Pak Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak Agustus 1965. Selama menderita sakit selama 5 tahun, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada 21 Juni 1970.
1970. Beliau disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar berdekatan dengan makam sang ibundanya. Hikmah dari cerita Insinyur Soekarno adalah sebagai anak Indonesia kita perlu meneladani sikap kepahlawanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semangat! Pantang menyerah, jujur, berani, dan tegas. Marilah kita rajin belajar dan sungguh-sungguh agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, nusa, dan agama. Amin. Singa mengaum di pegunungan, jatah lari ketakutan. Mohon maaf atas kesalahan lahir batin sebelum berpamitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.